Waktu sama Ruben Onsu, Sarwenda diratukan. Lah, Lita Gading sama Wawa yang artis yang udah nggak tenar itu, nggak tenar atau yang udah pokoknya udah inilah udah lama nggak pala muncul kuliah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai peristiwa viral serta konten reaksi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas Ruben Onsu, Sarwenda, Melanie Ricardo, Irfan Hakim, Ayu Dewi, Luna Maya, dan sejumlah nama lain yang kembali menjadi sorotan di tengah panasnya polemik yang terus berkembang. Mulai dari saling menanggapi di media sosial, munculnya berbagai reaksi dari kreator lain, hingga perkembangan terbaru yang membuat perdebatan semakin meluas. Benarkah situasinya semakin memanas? Atau justru ada sudut pandang lain yang belum banyak dibahas? Perkembangan terbaru yang muncul kali ini juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menarik untuk dicermati. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Nggak pernah kulihat. Itu mereka kenapa kebakaran jenggot? Tentang pelaporan si Sarwenda ke ini, yang akun-akun media sosial. Tapi kalau misalnya yang aku barusan lihat beberapa yang VT yang dilaporkan nggak ada nama orang itu, tapi namanya itu yang suka bakso apa segala macam. Ini gitu. Ada beberapa akun yang dilaporkan. Tapi masalahnya si Lita Gading sama si Waode, Waka Wala Salamaka. Siapa sih? Karoka, si Karaka, siapa sih namanya? Oke. Pokoknya itu. Yang artis itu katanya dia artis terkenal. Yang itu. Kenapa dia jadi kebakaran jenggot? Sampai ngomong bahwa Sarwenda harus bersyukur sama dia karena sudah diselamatkan kesehatan mental anaknya. Itu si rambut api, si sulap-sulap. Kenapa? Mau cuci tangan. Mau cuci tangan yang bersih. Tuh pakai soda api. Cuci tangan bersih. Kenapa sih tiba-tiba saya jangan ada penggiringnya ya, tidak ada begini-begini pesugu. Lu yang ngomong dari awal, lu yang mastiin dari awal. Sekarang lu mau cuci tangan, kenapa? Numpang nanya lah dulu ya kan we. Gelarnya si Litong itu si psikolog yang ngakunya, rupanya cocoknya dia psikopat. Itu memang asli. Pesilat merah nantangin jejak backpacker, disuruh membuktikan pesugihan itu betul nyata atau enggak gitu ya. Kamu itu orang Islam apa bukan sih? Kalau kamu orang Islam ya, orang Islam itu mengimani adanya hal goib gitu loh, karena Allah kita juga maha goib. Sama aja kamu tuh nantangin Allah suruh mewujudkan diri. Iya kan ntar nonton anak-anak kan juga kayak ngeliat thumbnail juga. Kuak. Omongan gak sesuai dengan fakta yang dilakukan, katanya gitu guys. Waduh, apakah tidak sesuai dengan faktanya guys? Waduh, kita lihat ya komentar dari mas-mas ini. Kuak. Lu deket-deket banget sama si cowok. Itu gak membuat mental anak lu juga seperti apa? Lu ngingatin si Ruben boleh. Aku salut gitu, karena anak-anak itu akan cepat merekam di dalam otaknya dan akan terus dikenang, akan terus diingat. Tapi yang lo lakuin seperti apa? Cocok, pantas, layak. Tuh, pantas nggak gitu ya? Waduh. Untuk dipertontonkan di media sosial. Hah? Tuh, apakah pantas guys? Maksudnya dia gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa lagi guys infonya. Cuman nih ya, kita gosip dulu pagi ini. Aku tuh lagi sedih hatiku loh. Kenapa Injas tumben kau? Iya, karena akunku tuh dilaporkan sama Eda atau sama geng-geng sebelah itu. Kenapa harus dilaporkan? Main sehat aja kita. Kan sama-sama ngebacot ini kan. Waduh, sebenarnya aku juga agak takut sih guys ya.
takut kena juga gitu, karena belum disebutkan sama polisi ya siapa aja pelakunya gitu guys. Waduh, kita harus berhati-hati gitu ya. Toh juga aku tuh ngebacotnya itu nggak melenceng-melenceng dari video yang si Endah turunkan itu, enggak. Aku mah nggak aneh-aneh ngomongnya, cuman aku ngomongnya tuh memperjelas aja. Ngebully itu perkataan aku. Nggak tahan karena disudutkan soal dirinya yang mengecewakan Ruben, Melani blak-blakan, bilang nggak peduli katanya. Udah berdamai sama dirinya sendiri, tapi masih tetap ngenggol Ruben di TikTok dan Instagram. Emang ya kelakuannya tuh mirip sama Endah, sama-sama gendeng. Udah ketahuan salah malah terus membela egonya sendiri, membela kali ya. Netizen padahal tinggal minta maaf aja dan mengaku salah. Pasti masalah beres dan kerjaan akan kembali lancar. Betul sih ya, waduh. Aku sudah berdamai dengan diriku, tapi Tolong pisahkan antara apa ini guys infonya, kita lihat. Enak banget ya pengacara Endah kalau ngomong masuk akal dikit napa katanya gitu ya. Pengacara ini lucu banget ya, pengacara. Tolong pisahkan antara anak dengan harta. Nyadar nggak sih mereka kalau merawat anak itu kan butuh harta, apa cuma hartanya doang gitu ya. Nah ini netizen paham biar Endah nggak dibilang cuma mau hartanya gitu guys, katanya itu ya, tulisannya seperti itu. Waduh. anak dengan harta. Jadi kalau anak ini gak dikasih, maka haknya tidak dikasih, begitu? Kan nggak bisa begitu. Ini Tuh, kan nggak bisa begitu katanya gitu guys. Lupa sama anak kandung, sibuk gendong anak angkat. Asik. Angkatnya sampai lupa sama anak kandung sendiri. Tapi giliran anak kandungnya digendong sama orang, langsung marah, panas, cemburu. Waduh, ini suaranya bising banget bapak ini. Kalau bikin PT tuh nggak pernah pakai mic, itu modal dikit, kenapa ya? Jadi suaranya nggak kedengar guys, agak bisik suara ini audionya ya. Kita lihat video yang lain aja deh ya. Ini zaman-zaman adem ayem ya, belum ada isu-isu yang gimana gitu ya. Ngeliat Sarwenda kayak wanita yang berhati mulia ya waktu itu ya. Aku sih lihat sepertinya ada yang mengkompori dia sih guys, sehingga bisa seperti sekarang gitu ya. Ya benar kata Uben gitu ya, sepertinya dia si Endah tuh orangnya sepertinya baik, cuma ada yang ngomong kompori seperti adeknya, kelihatan garangnya tuh adeknya ya. Kalau enggak ya si J itu mungkin ya. Nah itu lihat ya. Hayo lo diskakmat sama Denny Sumargo. Denny Sumargo ini kan artis besar yang diharap-harapkan fansnya si Roro berpihak kepada opini mereka gitu kan ya. Makanya setiap ada responnya si Denny Sumargo tentang kasus ini, mereka goreng tuh bahwa Denny Sumargo sependapat dengan opini mereka. Coba waduh, gue malu sih ya. Kita baca ya. Maaf bang, saya nggak respect lagi, saya unfollow. Jawaban Denny Sumargo ini malu sih kata gue. Gue bisa sampai kayak sekarang bukan karena respect lu. Gue bisa kayak sekarang karena gue punya integritas yang gak bisa digoyang oleh pembenci manapun. Ngerti kagak dia kalau dibilangin kayak gini? Ini lagi, Denny, atas dasar apa abang membuat tanggapan atau konten tentang isu ini? Kan marah-marah memang, misu-misu semua tuh fansnya si Roro. Atas dasar gue pernah difitnah, sering difitnah. Mama gue difitnah juga, hidup gue pernah kehancur karena difitnah. Dan orang-orang yang difitnah gak tanggung jawab dan lepas tangan. Buat orang lain mungkin bodoh amat lu fitnah. Buat gue, kalau fitnah lu lebih kejam dari pembunuh. Tuh, kasih paham opini kata Denny Sumargo. Dia tuh pernah difitnah dan pada saat dulu itu ya, hidupnya benar-benar hancur, difitnah, digoreng. Se-Indonesia juga dulu yang fitnah dia. Tuh guys ya. Unggahan Ruben hari ini tidak seperti biasanya, hanyalah ya layar putih tanpa foto dan video ya. Nih, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan legal standing kedudukan hukum para pihak beserta kuasa hukumnya. Setelah pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, majelis hakim akan menetapkan bahwa perkara akan apa nih? Nah, perkara akan mana sih tulisannya? Perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persidangan hari ini, majelis hakim akan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi serta menunjukkan mediator dalam perkara ini. Seharusnya sih ini sudah jelas ya oleh tim lawyer kepada klien tentang agenda sidang pertama ya.
Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan kalian hari ini tentang sidang pertama. Insya Allah semoga yang terbaik. Terima kasih semuanya gitu guys. Ya itu captionnya dari Om Ruben ya. Nah ini kita lagi. Tanpa nafkah, aduh punya uang. Asik. Waduh. Batu hama kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau yang tidak tersindir, tersinggung, diam, jangan banyak bacot. Kalau untuk yang tersindir silakan komen gratis, komen tanpa dipungut biaya. Waduh. Sulap merah. Saya sih nggak pernah nolak atau kabur ketika diundang siapapun ya, mulai dari wartawan, TV, podcast dan lain-lain. Cici Hero ini udah ketar-ketir kayaknya. Ya, saya lihat postingannya dari kemarin itu nyudutin pesulap merah. Jangan pada cuci tangan lah kalian, para influencer ya. Waduh. Kalian yang menggoreng si pesulap merah. Oke, kalau kalian mau nuduh pesulap merah, nggak akan rame kalau nggak digoreng sama kalian. Ya, drama halu, Cici Hero, sama Emma Waroka itu kan yang menggoreng kalian. Tessa Mariska. Kenapa nyudutin si pesulap merah? Awalnya juga postingan pesulap merah enggak FYP, biasa-biasa aja, tapi dibikin bahan setelah ada permasalahan Sarwenda sama Ruben. Waduh, gimana guys ya? Apakah sependapat dengan ibu ini? Mungkin kalian punya komentar ya? Bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Dokumen digital berupa percakapan pesan singkat yang kini telah menjadi konsumsi publik tersebut memperlihatkan interaksi yang dinilai terlampau intim untuk ukuran hubungan antara seorang adik ipar dengan mantan kakak iparnya. Tuh, chat mesra Jordi dan tersebar di media sosial katanya guys ya. Ini aku dapat dari kedekatan verbal yang terekam dalam potongan-potongan gambar tersebut memicu berbagai spekulasi liar mengenai sejauh mana hubungan di antara keduanya telah terjalin di balik layar kaca. Kalau saya pribadi melihat persoalan seperti ini sudah berkembang jauh melampaui persoalan awalnya. Yang menjadi perhatian saya justru bukan lagi siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah, melainkan bagaimana sebuah isu bisa berkembang begitu cepat ketika sudah masuk ke media sosial. Saya merasa sekarang hampir setiap perkembangan kecil langsung dijadikan bahan diskusi oleh banyak pihak. Ada yang memberikan analisis, ada yang memberikan dukungan kepada salah satu pihak, ada pula yang sejak awal sudah menentukan posisi, sehingga apapun informasi yang muncul selalu ditafsirkan sesuai sudut pandangnya sendiri. Menurut saya, kondisi seperti ini membuat ruang diskusi menjadi semakin sempit. Banyak orang lebih tertarik memenangkan perdebatan daripada memahami persoalan secara utuh. Potongan video beberapa detik, tangkapan layar, atau komentar singkat seringkali langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan karakter seseorang, padahal kita sebagai penonton tidak mengetahui keseluruhan cerita di balik layar. Saya juga melihat fenomena lain yang cukup menarik. Ketika sebuah isu sedang viral, semakin banyak kreator yang ikut membahasnya. Itu hal yang wajar, karena memang masyarakat ingin mengetahui perkembangan terbaru. Namun menurut saya, setiap kreator memiliki tanggung jawab untuk membedakan antara opini pribadi, interpretasi, dan fakta yang benar-benar sudah dapat dikonfirmasi. Menurut saya, penonton juga perlu menyadari perbedaan tersebut agar tidak mudah terbawa arus. Hal lain yang menurut saya penting adalah menjaga empati kepada semua pihak yang terlibat. Di balik setiap pemberitaan, ada manusia yang kehidupannya terdampak oleh sorotan publik. Apapun pandangan kita terhadap mereka, rasanya tetap lebih baik menghindari komentar yang menjurus pada penghinaan atau perundungan. Saya juga merasa media sosial seringkali mempercepat penyebaran emosi. Ketika satu konten viral, muncul konten reaksi, lalu muncul lagi reaksi terhadap reaksi tersebut. Akibatnya, perhatian publik bergeser dari substansi menjadi konflik antar konten. Padahal yang lebih penting adalah memahami konteks secara utuh sebelum membentuk kesimpulan. Sebagai kreator reaksi, saya memandang bahwa tujuan utama membuat konten bukan sekadar mengikuti tren, tetapi mengajak penonton melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang.
Saya tidak ingin langsung menghakimi siapapun hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Saya lebih memilih menunggu perkembangan yang lebih jelas sambil tetap mengkritisi informasi yang beredar. Menurut saya, sikap seperti ini justru membuat diskusi menjadi lebih sehat. Kita tetap bisa menyampaikan pendapat, tetapi tidak perlu menganggap pendapat kita sebagai kebenaran mutlak. Bisa saja nanti muncul informasi baru yang mengubah cara kita memandang persoalan tersebut. Pada akhirnya, saya berharap siapapun yang terlibat dalam polemik ini dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku. Sebagai penonton, kita boleh memiliki pendapat, tetapi tetap menjaga etika dalam berdiskusi dan menghormati perbedaan pandangan. Nah, itu pendapat saya mengenai perkembangan yang sedang ramai dibahas kali ini. Tentu kalian boleh saja memiliki pandangan yang berbeda, karena setiap orang memiliki cara melihat suatu peristiwa dari sudut yang berbeda pula. Yang terpenting, mari kita berdiskusi secara sehat, saling menghargai, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ada sudut pandang lain yang menurut kalian penting untuk dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya ingin membaca berbagai perspektif dari teman-teman semua. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.